Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Muallim sebagai dosen filsafat ilmu, saya akan membacakan materi tentang hakikat kebenaran, jenis kebenaran dan ukuran kebenaran. Yang pertama, saya akan membicarakan tentang hakikat kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut dengan opini dan juga dengan khayalan. Dalam kaitan ini yang dimaksud adalah kebenaran dalam tataran pikiran manusia. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, kebenaran merupakan sisi kemahatauan Tuhan dan ketidakmampuan dipahami oleh manusia. Namun demikian, manusia diberi peluang untuk mengetahui dan menemukan wujud kebenaran sejauh potensi yang dimilikinya, serta dalam batas bimbingan Tuhan. Pendapat lain dikemukakan oleh Asbi As-Siddiqi bahwa kebenaran merupakan pewujudan pemikiran tentang sesuatu permasalahan yang dikemukakan oleh sejumlah orang. Dan demikian, sesuatu yang dianggap benar atau disebut kebenaran apabila dihasilkan atau disepakati oleh sejumlah orang. Sementara itu, menurut Jujun S. Surya Sumarti, kebenaran merupakan suatu hubungan tertentu antara suatu kepercayaan dengan suatu fakta atau lebih di luar kepercayaan. Dan secara sederhana, Endang Saifuddin Ansari menyimpulkan kebenaran adalah sebagai lawan kesalahan, lawan kepalsuan, lawan kekilafan, lawan kebatilan, lawan kesesatan, dan lawan kecurangan. Pandangan-pandangan tentang kebenaran secara spesifik dapat dirujuk kepada pendapat dua aliran besar dalam filsafat, yaitu aliran idealisme dan realisme. Menurut aliran realisme, kebenaran adalah ide yang sesuai dan mirip dengan realita yang terjadi. Aliran ini meyakini adanya realitas di luar batas-batas kesadaran dan pikiran, serta mengedepankan berpikir sebagai usaha merefleksikan dan mengetahui realitas tersebut. Dengan demikian, menurut aliran realisme ini, kriteria yang membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara benar dan salah, adalah persesuaian antara ide dan realitas. Sebagai contoh, di luar sedang hujan, maka pernyataan itu benar apabila sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi. Sebaliknya, jika ternyata tidak turun hujan, bahkan panas terik yang terjadi di luar, maka pernyataan itu adalah tidak benar. Demikian pula, jika seseorang dikatakan sebagai manusia, maka ia dapat dikatakan benar apabila sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu jenis kebenaran. Secara umum, jenis kebenaran dapat dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah kebenaran absolut. Apa yang dimaksud dengan kebenaran absolut ini? Kebenaran yang biasanya berasal dari agama atau wahyu. Dan yang kedua, kebenaran relatif. Kalau kebenaran relatif ini kebenaran yang bersumber dari pengetahuan ilmiah atau filsafat. Terkait kebenaran relatif, para pakar membaginya menjadi dua bagian, yaitu jenis kebenaran konkret dan nyata, dan jenis kebenaran yang tidak konkret atau abstrak. Sementara itu, Levsnin membedakan antara kebenaran akal dengan kebenaran fakta. Kebenaran akal berdasarkan prinsip identitas, sedangkan kebenaran fakta berdasarkan prinsip alasan yang mencukupi. Kebenaran akal itu niscaya, sedangkan kebenaran fakta itu kontingen. Kemudian John Locke melanjutkan pembedaan antara kebenaran yang dirilis oleh Leibniz dengan membuat pembeda antara kebenaran.
Dari beberapa pendapat di atas, jenis kebenaran sesungguhnya dapat dilihat dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu jenis kebenaran epistemologi. Jenis kebenaran ini disebut juga dengan kebenaran logis. Sesuatu dikatakan benar apabila apa-apa yang terdapat dalam pikiran subjek sesuai dengan apa yang ada dalam objek. Kedua, jenis kebenaran ontologis. Jenis kebenaran ini berkaitan dengan sifat dasar atau kodrat suatu objek. Misalnya, kita mengatakan bahwa batu adalah benda padat yang keras. Ini sebuah kebenaran ontologis. Sebab kenapa? Batu pada hakikatnya merupakan benda padat yang sangat keras. Dalam perkembangannya, jenis kebenaran ontologis ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ontologi ini ada juga 3 bagian. Yang pertama, jenis kebenaran ontologi esensial, yaitu kebenaran yang menyangkut sifat dasar atau kodrat sesuatu. Yang kedua, kebenaran ontologis naturalis, yaitu kebenaran menyangkut kodrat yang diciptakan Tuhan. Dan yang ketiga, kebenaran ontologis artifisial, yaitu kebenaran menyangkut kodrat yang diciptakan manusia. Lalu yang ketiga adalah jenis kebenaran semantik, yaitu jenis kebenaran yang berkaitan dengan pemakaian bahasa. Ini tergantung pada terbebasnya manusia sebagai makhluk yang bebas melakukan sesuatu. Dan dalam hal ini, bahasa merupakan ungkapan dari kebenaran itu sendiri. Selanjutnya, ukuran kebenaran itu. Poin yang ketiga adalah ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Karena itu, kegiatan olah pemikiran adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Pada setiap jenis pengetahuan tidak sama. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Pada setiap jenis pengetahuan itu tidak sama. Maka butuhlah olah pemikiran pada setiap ilmu pengetahuan tersebut. Karena pada setiap ilmu pengetahuan kebenarannya tidak sama. Karakteristik kebenarannya tidak sama. Karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang alam metafisika tentunya tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Alam fisik pun memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuan. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telaah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenarannya, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantik. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantik adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Namun, dalam pembahasan ini dibahas kebenaran epistemologis karena kebenaran yang lainnya secara inheran akan masuk dalam kategori kebenaran epistemologis. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori korespondensi. Teori ini adalah kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemanunggalan
antara subjek dan objek pengetahuan itu dikatakan benar apabila di dalam kemanunggalan yang sifatnya intrinsik, intensional, dan pasif aktif terhadap kesesuaian antara apa yang ada dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada di dalam objek. Teori yang kedua adalah teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Itu yang dikatakan dengan teori yang kedua. Teori ketiga adalah teori pragmatisme. Teori pragmatisme tentang kebenaran. Apa yang dimaksud dengan pragmatisme? Yaitu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, pragma, artinya yang dikerjakan atau yang dilakukan atau perbuatan, tindakan. Sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat, ini benar tidaknya satu ucapan. Dalil atas teori semata-mata bergantung kepada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Ini menurut teori yang ketiga. Jika mendatangkan manfaat, itu dikatakan benar. Jika tidak mendatangkan manfaat, itu dikatakan dengan salah. Lalu yang keempat adalah agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam manusia maupun tentang Tuhan. Mungkin itu presentasi materi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.